Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat. Kita akan mulai ceritanya. Setelah berbulan-bulan berpisah, dengan luka-luka masa lalu yang masih terasa, mantan suamiku akhirnya muncul kembali. Dia datang ke rumahku dengan harapan untuk rujuk, mengklaim bahwa dirinya telah berubah dan siap memperbaiki segala kesalahan yang pernah dilakukan. Dengan penuh keyakinan, dia berusaha meyakinkanku bahwa hubungan kami bisa diperbaiki, dan kali ini semuanya akan berbeda. Namun, bagiku, kedatangan suamiku bukan hanya soal perasaan lama yang mengambang. Perasaan itu telah tergerus oleh waktu, oleh penderitaan yang aku alami selama bertahun-tahun bersamanya. Kini, aku telah memiliki kehidupan yang baru. Pasangan baruku lebih menghargai diriku, lebih peduli, dan memberiku rasa aman yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Dalam benakku, rujuk dengannya bukan hanya soal menyatukan kembali dua hati, tetapi juga membuka pintu untuk semua drama lama yang ingin aku lupakan. Rujuk kembali berarti konflik baru. Aku tahu ini bukan hanya tentang diriku, tetapi juga tentang pasangan baru yang kini menjadi bagian dari hidupku. Bagaimana aku harus menjelaskan keputusan ini tanpa menyakiti siapapun? Dan apakah suamiku yang telah meninggalkan banyak luka dalam hidupku benar-benar berubah, ataukah hanya kembali untuk merusak hidup yang baru aku bangun? Perasaanku terbagi. Di satu sisi, ada kenangan dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah pernah dibangun. Namun di sisi lain, ada keyakinan bahwa hidup yang baru ini memberikan kedamaian yang lebih lama hilang. Suamiku yang datang dengan harapan rujuk hanya menambah beban yang harus aku tanggung, dan aku harus memutuskan apa yang terbaik untuk masa depanku. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anak-anak dan pasangan baruku. Aku merasa kehidupan baru yang aku bangun dengan pasangan baruku mulai terancam dengan kedatangan suamiku yang tiba-tiba. Pasangan baruku telah memberi aku rasa aman, yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kami telah membangun hidup bersama, berbagi kebahagiaan, dan mulai merencanakan masa depan. Tapi kini, semua itu terasa seperti dinding yang runtuh perlahan. Suamiku kembali datang, bukan hanya untuk meminta aku kembali, tetapi juga untuk mengklaim hak-haknya, termasuk hak atas anak-anak dan bahkan aset keluarga yang pernah kami miliki. Pasangan baruku, yang telah memberi segala dukungan dan perhatian selama ini, merasa terseret ke dalam permainan yang lebih besar. Meskipun dia tidak pernah menginginkan konflik, sekarang dia dihadapkan pada kenyataan bahwa masalahku dengan suami lama tak bisa diselesaikan dalam sekejap. Suami datang dengan segala tuntutannya, membuatnya merasa terpojok. Dia mulai meragukan apakah aku bisa tetap bertahan di sisi dia, ataukah aku akan kembali jatuh ke dalam cengkeraman masa lalu yang penuh kekacauan. Aku bisa melihat rasa cemas di mata pasangan baruku. Tidak hanya tentang aku, tetapi juga tentang anak-anak yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Suami yang datang dengan keinginannya untuk merebut kembali apa yang dia rasa menjadi haknya membuat semuanya menjadi lebih rumit. Suamiku mulai menuntut hak asuh anak-anak, bahkan dengan alasan yang terkesan tidak masuk akal, seolah-olah aku tidak bisa mengasuh mereka dengan baik. Ini bukan hanya soal aku dan dia, tetapi juga tentang pertarungan untuk hak, kenyamanan, dan masa depan kami yang semakin penuh ketegangan. Keputusan yang aku buat kini tidak hanya akan mempengaruhi hubungan dengan mantan suamiku, tetapi juga dengan pasangan baruku. Aku harus menemukan cara untuk menjaga agar hidup kami tidak terguncang. Namun kenyataan bahwa masa lalu bisa datang begitu saja, menghantui dan merusak kebahagiaan yang telah kami bangun, adalah hal yang paling sulit untuk diterima. Mantan suamiku tidak hanya berhenti pada tuntutan untuk rujuk, tetapi juga mulai mempermasalahkan hak asuh anak-anak. Dia dengan tegas mengatakan bahwa anak-anak lebih membutuhkan kehadirannya, dan bahwa aku tidak bisa mengasuh mereka dengan baik. Dia bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan, mengklaim bahwa aku tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.
Suami yang selama ini hanya muncul dalam bayang-bayang permasalahan, kini muncul dengan segala tuntutannya yang membuatku terpojok. Aku, yang sudah merasa cukup stabil dalam hidup baruku, mulai merasa terhimpit oleh permainan yang dimainkan mantan suami. Aku tidak pernah mengira bahwa dia akan menggunakan anak-anak sebagai alat untuk menguasai lebih banyak lagi. Bukan hanya hubungan kami, tetapi juga harta yang pernah kami bangun bersama. Setiap kata yang dia ucapkan membuatku terjebak dalam kebingunganku. Apakah dia benar-benar peduli dengan anak-anak? Ataukah dia hanya melihat ini sebagai cara untuk membalas dendam dan merebut apa yang menurutnya menjadi haknya? Di sisi lain, pasangan baruku semakin meragukan komitmenku. Aku bisa melihat ketegangan di matanya setiap kali aku berbicara tentang masalah ini. Tuntutan mantan suamiku semakin memperburuk keadaan. Dia merasa seolah-olah aku terbelah antara masa lalu yang penuh konflik dan masa depan yang ingin kami bangun bersama. Aku tahu dia mencintaiku, tapi apakah cinta itu cukup kuat untuk menghadapi semua kekacauan ini? Mantan suamiku tidak hanya berjuang untuk hak asuh anak-anak, tetapi juga untuk segala hal yang pernah menjadi milik kami bersama. Harta yang kami peroleh selama pernikahan kini menjadi sengketa, dan dia berusaha memanfaatkannya untuk memperburuk posisiku. Dalam hati, aku tahu aku harus mempertahankan anak-anak. Tetapi di luar itu, semua permasalahan ini semakin membebani diriku, baik secara emosional maupun mental. Aku terjepit, tidak tahu harus memilih siapa, dan bagaimana aku bisa mengakhiri permainan ini tanpa membuat semuanya semakin buruk. Pasangan baruku mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Meskipun dia berusaha sabar dan memahami situasi, tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran suamiku kembali membuatnya merasa terpinggirkan. Suami yang datang dengan niat manipulatif semakin membuat hubungan kami teruji. Dia tidak hanya menuntut hak asuh anak-anak, tetapi juga mengklaim bahwa aku seharusnya memberi kesempatan kedua padanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaanku saat ini. Pasangan baruku mulai merasa terancam. Setiap kali suami datang dan berusaha membujukku, dia merasa cemas akan masa lalu yang tak kunjung selesai. Suami dengan segala kemampuannya untuk berbicara manis, mengingatkan aku akan kenangan-kenangan lama yang menyakitkan namun juga mengandung harapan-harapan yang belum sepenuhnya mati. Ketegangan ini mulai menembus batas kesabaran pasangan baruku. Dia mulai meragukan komitmenku, merasa bahwa aku belum benar-benar meninggalkan masa lalu, dan bahwa aku masih terikat dengan suami lama. Suami tahu bagaimana cara bermain dengan perasaan, bagaimana cara menarik simpati, dan itu membuat pasangan baruku semakin bingung dan cemas. Dia mulai mempertanyakan niatku. Apakah aku benar-benar ingin membangun hidup baru dengannya? Atau apakah aku hanya menjalani hubungan sementara untuk menghindari kekosongan yang ditinggalkan suami? Setiap kali kami berbicara tentang masa depan, suami datang lagi, menggoyahkan kestabilan yang sudah kami bangun. Aku tahu betul betapa pentingnya hubungan ini bagiku. Pasangan baruku adalah seseorang yang aku rasa bisa memberiku kebahagiaan sejati, seseorang yang tidak hanya menghargai aku, tetapi juga mengerti perjuangan yang telah kulalui. Namun, suami dengan segala klaimnya tentang hak atas anak-anak dan masa depan keluarga terus mengancam. Semua yang suami lakukan, dari manipulasi hingga tindakan-tindakannya yang semakin jelas untuk merusak hubunganku, membuatku merasa terjebak dalam sebuah dilema yang tak pernah kuinginkan. Aku harus memilih. Apakah aku akan tetap bertahan dengan pasangan baruku, yang selama ini memberikan aku ketenangan dan pengertian? Ataukah aku akan memberi kesempatan kedua pada suami yang tidak pernah benar-benar berubah dan masih membebani aku dengan tuntutan-tuntutan yang tidak adil? Masing-masing jalan memiliki konsekuensinya sendiri, dan aku tahu bahwa apapun yang kuputuskan, aku harus siap menghadapi perang batin yang sangat berat. Ibu mertua mulai memainkan peranannya dengan lebih intens. Tidak hanya ingin melihat suami, dan aku rujuk, dia juga mulai merusak hubungan antara aku dan anak-anak. Dengan cara yang sangat manipulatif, dia mulai mendekati mereka, membanjiri mereka dengan janji-janji palsu tentang kehidupan yang lebih baik jika mereka tinggal bersama ayah mereka. Ayah kalian lebih mampu memberi kalian segala yang kalian inginkan, kata ibu mertua dengan suara lembut dan penuh bujuk rayu. Kalian akan bisa tinggal di rumah yang lebih besar,
punya lebih banyak teman, dan segala sesuatu akan jauh lebih menyenangkan di sana. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan anak-anak yang sudah mulai merasa nyaman dengan kehidupan baru mereka. Anak-anakku mulai bertanya-tanya tentang masa depan, tentang apakah mereka akan tetap tinggal bersamaku atau kembali ke ayah mereka. Mertua tidak hanya menawarkan kehidupan materi, tetapi juga mengacak-acak kestabilan emosional anak-anak yang sudah mulai mengerti betapa rumitnya situasi ini. Sebagai ibu, aku merasa terjepit di tengah-tengah. Aku tahu betul bahwa anak-anak membutuhkan kepastian dan keamanan emosional, sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan dengan hidup dalam kebingungan seperti yang ditawarkan ibu mertua. Tapi, di sisi lain, aku tidak bisa menahan tangisan mereka ketika mereka mulai bercerita tentang kehidupan indah yang dijanjikan oleh nenek mereka, tentang apa yang akan mereka dapatkan jika mereka mengikuti kehendak ayah mereka. Hubungan antara aku dan anak-anak semakin tegang. Mereka mulai mempertanyakan mengapa kami harus berpisah, mengapa harus ada keputusan yang sulit, dan mengapa ibu mereka tidak bisa kembali bersama ayah mereka. Aku merasa semakin sulit untuk membuat keputusan yang benar. Aku tak ingin anak-anak merasa bahwa aku menghalangi mereka dari kesempatan untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan ayah mereka, tetapi aku juga tidak ingin mereka terjebak dalam kebohongan yang dibangun ibu mertua untuk menutupi kenyataan. Saat itu, aku menyadari betapa ibu mertua tidak peduli dengan perasaan anak-anak. Baginya, ini semua adalah permainan untuk merebut kembali kontrol atas keluargaku, termasuk anak-anakku. Ibu mertua tidak pernah peduli dengan kesejahteraan emosional mereka. Yang penting baginya adalah memenangkan pertempuran ini. Dan aku harus memilih antara mempertahankan kestabilan anak-anak dan tidak membiarkan mereka terjerat dalam permainan manipulasi ibu mertua, atau memberikan mereka kesempatan untuk menyatukan kembali keluarga yang sebenarnya sudah lama retak. Adik ipar mulai terlibat dalam konflik ini dengan cara yang lebih tajam dari yang aku perkirakan. Dia, yang selama ini terlihat netral, tiba-tiba muncul dengan sikap yang sangat mendukung kakaknya, suamiku, dan mulai menyuarakan opini yang sangat negatif tentang aku. Tidak hanya berpihak pada keluarga sendiri. Adik ipar mulai menyerang segala keputusan yang aku ambil, termasuk hubunganku dengan pasangan baruku. Dia merasa bahwa aku telah menyia-nyiakan peluang untuk kembali bersama keluarga, beranggapan bahwa aku harus mengutamakan keluarga yang sudah hancur, dan bukannya memilih untuk melanjutkan hidup dengan orang lain. Kamu harusnya kembali ke keluarga, katanya pada aku suatu hari. Keluarga ini masih membutuhkanmu, dan suami kamu juga sudah berubah, kan? Kenapa kamu harus memilih pria lain? Itu bukan pilihan yang bijak. Kata-kata adik ipar semakin pedas, dan mempengaruhi hubungan kami. Setiap kali aku bertemu dengan keluarga suami, aku merasa seperti orang asing yang tidak diterima. Bahkan yang lebih mengejutkan, dia mulai menyebarkan kebencian terhadap aku dan pasangan baruku ke seluruh teman-temannya, dan bahkan ke tetangga kami. Tudingannya semakin tidak berdasar, membuat pasangan baruku merasa terpojok dan marah. Dia mulai mengatakan hal-hal yang tidak pernah terjadi, seperti menuduh pasangan baruku mengincar harta warisan atau sengaja memanfaatkan aku. Kalau dia benar-benar mencintaimu, kenapa dia malah mempersulit hidupmu? Kenapa dia tidak mau mengalah untuk kebaikan anak-anak? Seru adik ipar pada suatu kesempatan. Kamu harus sadar, dia bukan orang baik untukmu. Sikap adik ipar yang semakin agresif semakin menambah beban dalam hidupku. Pasangan baruku mulai merasa terancam, merasa bahwa aku tidak bisa melanjutkan hubungan kami dengan tenang jika konflik ini terus berlarut-larut. Sementara aku, di sisi lain, merasa semakin terkepung. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi rasa frustasi mulai menghampiri. Bagaimana bisa aku membiarkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang hidupku dan pasangan baruku menilai dan merusak hubungan yang sudah kami bangun? Tapi yang lebih mengejutkan lagi, aku melihat betapa suami dan ibu mertua seolah tidak peduli dengan apa yang adik ipar lakukan. Mereka malah mendukungnya, membuat aku merasa bahwa permainan ini semakin tidak adil. Mertua dan suami mulai mendekati adik ipar dengan harapan bisa menjatuhkan aku lebih dalam lagi. Ini bukan hanya tentang masalah keluarga atau perasaan,
Ini lebih tentang kuasa, kontrol, dan siapa yang bisa bertahan dalam permainan yang semakin sengit ini. Dan aku harus mencari jalan keluar untuk melindungi diriku, pasangan baruku, dan anak-anak. Semakin lama, suamiku semakin tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku bahagia dengan kehidupan baruku. Setelah berbulan-bulan mencoba menghubungiku, dia mulai memainkan taktik yang lebih licik. Dia tahu satu hal yang paling bisa mengancamku, anak-anak. Suami mulai mengancam untuk membawa anak-anak tinggal bersamanya jika aku tidak setuju untuk kembali ke keluarganya. Kamu tidak bisa terus mengabaikan anak-anak begitu saja. Mereka butuh ayah mereka butuh keluarga utuh, katanya dengan nada yang penuh emosi. Jika kamu tidak mau rujuk, aku akan bawa mereka ke rumahku. Ini demi kebaikan mereka. Aku merasa terjepit. Anak-anak adalah segalanya bagiku, dan meskipun aku telah berusaha keras untuk bergerak maju dengan hidupku, ancaman itu membuatku merasa bersalah. Aku tahu dia tidak murni mengkhawatirkan mereka. Ini lebih kepada kontrol, cara dia mengekangku, agar kembali ke kehidupannya, ke kehidupan yang sudah lama tidak membuatku bahagia. Pasangan baruku mulai meragukan komitmenku. Dia melihat betapa aku tertekan dengan ancaman ini, dan semakin lama, dia merasa bahwa aku mungkin belum sepenuhnya melepaskan masa laluku. Kamu bilang sudah move on, tapi kenapa masih terikat begitu kuat dengan dia? Tanya pasangan baruku suatu malam, tatapan penuh keraguan di matanya. Aku tak tahu apakah kita bisa lanjutkan hubungan ini jika kamu terus dibayangi oleh masa lalumu. Aku tidak bisa menyalahkan dia. Aku sendiri merasa bingung. Di satu sisi, aku ingin memberi kebahagiaan pada diri sendiri, melanjutkan hidup yang lebih sehat dan lebih seimbang. Tetapi di sisi lain, aku tak bisa mengabaikan anak-anak yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang kekacauan yang terjadi di antara kami. Setiap kali aku memikirkan itu, hatiku terasa hancur. Di satu sisi, aku tidak ingin menyerah pada permainan suami yang hanya ingin mengontrol. Tetapi di sisi lain, aku tak bisa membayangkan hidup tanpa anak-anak di sisiku. Anak-anak bukan hanya bagian dari masa laluku. Mereka adalah masa depanku. Dan sekarang, aku harus menghadapi dilema besar. Apakah aku siap berjuang untuk mereka, atau siap melepaskan mereka demi kebahagiaanku? Suami semakin berani memainkan peranannya sebagai ayah yang baik, seolah dia adalah satu-satunya yang bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Bahkan ibu mertua ikut mendukungnya, menambah tekanan psikologis yang sudah aku rasakan. Ini bukan sekadar soal aku dan pasangan baruku lagi. Ini soal bagaimana aku bisa menjaga anak-anak dari keretakan yang terus terjadi di sekitar mereka. Suamiku tidak berhenti berusaha. Setelah serangkaian ancaman dan manipulasi, kali ini dia datang dengan permintaan yang lebih langsung. Aku ingin kita kembali, aku ingin anak-anak bersama kita lagi. Tapi kalau kamu tidak bisa menerima aku akan ambil mereka. Pilih salah satu, katanya dengan nada yang lebih tegas daripada sebelumnya. Kata-kata itu mengguncangku. Memang, aku sudah menduga akan sampai pada titik ini, tapi kenyataannya sangat berbeda ketika aku harus benar-benar menghadapinya. Anak-anak adalah alasan utama aku bertahan selama ini. Mereka adalah jembatan yang tak bisa aku lewati begitu saja. Tetapi di saat yang sama, aku juga tak bisa kembali ke kehidupan yang telah membuatku merasa terperangkap selama bertahun-tahun. Aku menatap suamiku lama, mencoba membaca wajahnya yang penuh dengan penyesalan dan harapan. Aku ingin percaya bahwa dia telah berubah, bahwa dia benar-benar berniat untuk memperbaiki segalanya. Namun, keraguan itu terus menggelayuti pikiranku. Masih ada luka yang belum sembuh. Masih ada ingatan tentang semua yang telah dia lakukan. Semua itu membuatku bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar perubahan atau hanya janji kosong lagi? Akhirnya, aku memutuskan untuk memberi kesempatan. Tetapi dengan syarat. Aku akan memberi kita kesempatan untuk berdamai. Tapi ini bukan tentang kembali seperti dulu. Jika kamu ingin kita bersama lagi, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya atas semua yang telah kamu lakukan. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa menjadi sosok yang lebih baik. Bukan hanya untukku,
tapi untuk anak-anak kita. Tanpa itu kita tidak akan bisa melanjutkan. Suamiku terdiam sejenak, seakan mempertimbangkan kata-kataku. Aku tahu aku banyak salah. Aku akan buktikan. Aku tidak akan buat kamu kecewa lagi, jawabnya dengan penuh keyakinan. Tapi aku tahu, kata-kata itu mudah diucapkan. Bahkan setelah semua yang terjadi, aku masih tak yakin apakah dia benar-benar siap untuk berubah. Sebuah janji tidak akan cukup. Aku ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya kata-kata manis yang telah sering kudengar sebelumnya. Aku memandang pasangan baruku, yang sejak awal sudah merasakan ketegangan ini. Wajahnya kini dipenuhi kekhawatiran. "Apakah kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya dia, nada suaranya agak tegang. Aku bisa merasakan ketidakpastian yang ada di antara kami. Ini bukan hanya tentang suamiku dan aku. Ini juga tentang komitmen kami berdua ke depan. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Aku ingin percaya bahwa dia bisa berubah. Tapi aku juga tidak ingin mengorbankan apa yang sudah aku bangun sekarang. Pasangan baruku menatapku, matanya penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. "Jangan lupakan kita. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan kita," katanya pelan. Keputusan ini tidak mudah. Aku tahu bahwa memberikan kesempatan pada suamiku berarti membuka pintu untuk lebih banyak konflik. Aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi itu. Tetapi untuk anak-anak, aku merasa ini adalah langkah yang harus diambil, meski dengan hati yang penuh keraguan. Keputusan yang aku buat untuk memberi kesempatan pada mantan suamiku mulai menimbulkan keretakan yang lebih besar dalam hubungan baruku. Pasangan baruku, yang selama ini sabar dan penuh pengertian, kini mulai menunjukkan perubahan. Mata yang sebelumnya penuh dengan cinta dan keyakinan, sekarang dipenuhi dengan keraguan. Dia diam lebih banyak belakangan ini, dan saat kami berbicara, ada ketegangan yang tak bisa kutepis. Malam itu, setelah aku kembali dari pertemuan dengan mantan suamiku, dia akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini dia pendam. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" tanyanya. Suaranya rendah, namun penuh dengan rasa kecewa. "Kamu bilang kita sudah mulai membangun sesuatu yang baru, tapi setiap kali dia datang, sepertinya semua itu runtuh begitu saja. Aku mulai merasa seperti aku hanya pelarianmu." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Aku tahu dia sudah merasakan perubahan dalam diriku. Perubahan yang aku sendiri kadang tidak bisa jelaskan. Aku mencoba menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa depan, tapi semakin aku melangkah ke depan, semakin aku merasa seperti berdua dengan masa lalu yang tak bisa sepenuhnya aku lepaskan. "Kenapa sekarang? Kenapa kamu harus memberi dia kesempatan?" Lanjutnya dengan nada yang lebih tajam. "Aku bisa mengerti jika dia masih punya tempat dalam hidupmu, tapi apakah aku hanya pilihan sementara? Kalau iya, aku butuh tahu. Aku tidak mau terus bertahan di sini jika kamu masih terikat dengan dia." Aku merasa perasaan bersalah menekan dadaku. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti dia. Namun, keputusan ini, meski untuk kebaikan anak-anak, mulai mengorbankan hubungan yang baru saja kami bangun. Setiap kali aku melihat mata pasanganku yang penuh dengan keraguan, aku merasa semakin bingung. "Ini tidak mudah," kataku, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Aku cuman ingin melihat apakah ini benar-benar bisa menjadi kesempatan baru. Aku tak ingin kehilangan kamu, tapi aku juga tak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Tapi aku tahu, kata-kata itu tidak cukup. Pasangan baruku mulai meragukan apakah aku benar-benar sepenuhnya ada untuknya. Atau jika dia hanya bagian dari proses penyembuhan yang sementara, aku bisa merasakan bagaimana jarak mulai terbentuk antara kami. Setiap kali suamiku datang dan mengancam, setiap kali ibu mertuaku memainkan permainan manipulasi, aku merasa terjebak. Aku ingin memberi kesempatan pada suamiku demi anak-anak, tetapi aku juga tak ingin kehilangan pasangan yang sudah begitu menghargai dan menerima diriku. Aku ingin keduanya, namun semakin aku berusaha menjaga keduanya, semakin aku merasa semakin jauh dari keduanya. Pasangan baruku tidak mengucapkan kata-kata, "Itu lagi," tapi aku bisa merasakannya.
Kepercayaannya mulai retak, dan meskipun dia berusaha menutupi perasaan itu, aku tahu bahwa jarak yang ada kini bukan hanya tentang mantan suamiku. Ini tentang aku yang belum sepenuhnya melepaskan masa lalu. Ibu mertuaku, seperti biasa, tidak pernah berhenti mencoba mengendalikan hidupku, namun kali ini dia melangkah lebih jauh. Tidak cukup dengan permainan manipulasi di rumah, dia mulai menyebarkan gosip-gosip yang merusak citraku di lingkungan sekitar, bahkan menyentuh kehidupan pribadiku. Gosip-gosip itu menyebar cepat, menciptakan keraguan di antara teman-teman dan keluarga dekatku. Saat bertemu dengannya di sebuah acara keluarga, ibu mertuaku tersenyum penuh kemenangan, tapi ada sesuatu yang tajam di balik senyumnya. Dia memuji mantan suamiku tanpa henti, menggambarkan betapa dia adalah satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-anak mereka. Di depanku, dia berbicara tentang suami seolah-olah dia adalah pahlawan yang kembali untuk menyelamatkan semuanya. Di sisi lain, dia tak ragu untuk mengkritik setiap keputusan dan langkah yang aku ambil, tanpa peduli betapa keras aku berusaha untuk maju. Anak-anak butuh stabilitas, dan suamimu adalah satu-satunya orang yang bisa memberikannya, kata ibu mertuaku dengan penuh keyakinan. Kamu sudah punya pilihan baru. Tapi apakah dia benar-benar bisa menggantikan peran ayah mereka? Bukankah ini terlalu cepat untuk mereka? Kata-kata itu langsung menghantamku. Aku tidak pernah memikirkan apa yang akan dipikirkan orang lain, tetapi kini aku merasakan tekanan besar. Mertua bukan hanya menyerang masa laluku, tetapi mulai menargetkan masa depanku. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, seolah-olah diperiksa dan dikritik dengan tajam. Tak ada yang lebih baik daripada melihat kalian kembali bersama. Lanjutnya, melirik ke arahku dengan ekspresi yang tak bisa kusebut sebagai dukungan, melainkan manipulasi. Anak-anak seharusnya dibesarkan oleh keluarga utuh. Mereka membutuhkan seorang ayah, bukan seorang pria yang hanya datang sesekali. Saat itu, hatiku bergejolak. Dia berbicara tentang kebahagiaan keluarga. Namun sebenarnya, dia hanya melihat ini sebagai kesempatan untuk merebut kembali kendali atas hidupku dan harta yang selama ini dia anggap milik mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya berusaha menanamkan keraguan tentang pilihanku saat ini. Pasangan baruku yang telah memberiku stabilitas emosional yang selama ini aku cari. Mertua tidak hanya menyerang dengan kata-kata, tapi dia juga mulai berusaha memisahkan aku dari pasangan baruku. Melalui gosip yang tersebar, dia mengaburkan kebenaran dan mengubah cerita hidupku menjadi narasi yang memojokkan. Aku mendengar dari beberapa teman bahwa ibu mertuaku mulai berkata bahwa aku tidak pantas bahagia dengan orang lain, bahwa aku hanya mencari pelarian dari masalah, dan bahkan dia menyebutkan bahwa aku mungkin sudah selingkuh selama pernikahanku dengan suami. Gosip-gosip itu mulai merusak kepercayaan yang aku bangun dengan pasangan baruku. Meskipun dia tidak pernah mengatakan apa-apa, aku tahu dia mendengar rumor itu. Dia mulai menarik diri, lebih sering menghabiskan waktu sendiri dan memikirkan semua yang terjadi. Hatiku semakin bimbang. Aku tahu apa yang dilakukan ibu mertuaku adalah bagian dari permainannya, tetapi bagaimana aku bisa menjaga hubungan ini jika segala usaha untuk maju terus digoyahkan oleh masa lalu? Aku merasa terjebak di antara pilihan-pilihan yang berat. Mertua yang selalu menilai hidupku, mantan, suami yang tidak pernah berhenti menuntut, dan pasangan baru yang semakin meragukan komitmenku. Semuanya berputar dalam satu lingkaran yang tak kunjung selesai. Namun, satu hal yang pasti, ibu mertuaku tidak akan berhenti berusaha untuk mengembalikan segalanya pada masa lalu yang dulu. Masa di mana dia merasa memiliki kekuasaan penuh. Aku merasa terhimpit di antara dua dunia yang berbeda. Seolah-olah setiap langkah yang aku ambil hanya membuat aku semakin terperangkap. Di satu sisi, aku ingin membangun hidup baru bersama pasangan baruku, yang lebih baik dan menghargai aku. Kami memiliki visi yang sama tentang masa depan, tanpa beban masa lalu, tanpa gangguan. Namun, di sisi lain, suami dan ibu mertuaku tidak berhenti menekan, selalu mengingatkan aku tentang anak-anak, tentang keluarga yang hancur, karena keputusan kami berpisah. Setiap kali aku mencoba untuk melangkah maju, mereka selalu ada, mengingatkan aku tentang tanggung jawab yang harus aku tanggung sebagai ibu.
Suami semakin agresif, mengancam akan mengajukan permohonan hak asuh anak jika aku tidak kembali padanya. Ibu mertuaku pun tidak kalah keras, mulai menyebarkan desas-desus bahwa aku merusak kehidupan anak-anak dengan mengganti ayah mereka. Kata-kata itu menghantam jantungku, membuat aku merasa seolah-olah aku adalah ibu yang buruk jika aku tidak kembali bersama mereka. Di rumah, pasangan baruku semakin meragukan niatku. Dia mulai bertanya-tanya apakah aku benar-benar siap untuk meninggalkan masa lalu, atau jika aku masih terikat dengan kenangan bersama suami. Setiap pertemuan dengan pasangan baruku terasa semakin canggung, seolah-olah ada jarak yang tak terlihat di antara kami, yang semakin melebar seiring berjalannya waktu. Aku mulai merasa hidupku terkoyak. Di satu sisi, aku ingin memberi anak-anak kehidupan yang lebih baik, tanpa konflik, tanpa pertengkaran. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa menahan perasaan bersalah yang terus menghantuiku, terutama saat melihat anak-anak berjuang dengan perasaan mereka sendiri. Suami dan ibu mertuaku selalu berhasil memainkan perasaan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka butuh keluarga yang lengkap. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku bisa benar-benar bahagia dengan pasangan baru? Jika masa laluku terus menghantuiku, mengingatkan aku akan kesalahan yang tak bisa aku lupakan. Tapi di saat yang sama, aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh dengan tekanan dan ketidakpastian. Aku ingin memberi anak-anak masa depan yang lebih baik, bukan hanya dalam hal materi tetapi juga dalam kebahagiaan. Namun, apakah aku bisa memberi mereka itu jika aku terus terjebak di dalam drama yang tak kunjung usai? Keputusan ini semakin sulit. Aku merasa terjepit di antara cinta lama yang penuh dengan ketegangan dan kebencian, dan cinta baru yang penuh harapan namun terancam oleh bayang-bayang masa lalu. Tidak ada jalan yang mudah. Apapun yang aku pilih, aku tahu akan ada konsekuensi besar. Namun, hidup tidak bisa terus dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan. Aku harus menemukan jalan untuk meraih kebahagiaanku sendiri, tanpa harus terus terikat pada masa lalu yang tak lagi membahagiakan. Tapi apakah itu mungkin? Mantan suami mulai mengubah taktik. Setelah berbulan-bulan mencoba merayu dan memanipulasi perasaanku, kini dia beralih menggunakan senjata yang lebih kuat, ancaman hukum. Dengan pengacara di sisinya, dia mengajukan permintaan formal untuk merebut hak asuh anak-anak. Tidak hanya itu, dia juga menuntut bagian dari aset yang aku miliki, berusaha mengklaim hak atas properti yang sudah jelas bukan haknya lagi. Ini bukan sekadar ancaman kosong. Dia benar-benar mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan dan mempermalukan aku di hadapan publik. Aku merasa terperangkap. Tidak hanya dalam konflik batin antara memilih untuk kembali pada suami atau melanjutkan hidup dengan pasangan baruku, tetapi kini aku juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa masa depan finansial dan pengasuhan anak-anak pun tergantung pada keputusan yang akan aku buat. Setiap langkah yang aku ambil sekarang terasa penuh risiko, karena aku tahu suami akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan jika itu berarti menghancurkan kehidupan kami lebih jauh lagi. Aku teringat kembali bagaimana suami selalu memanipulasi setiap keputusan yang aku buat dalam pernikahan kami. Sekarang, dia mencoba memainkan kartu yang sama, tetapi kali ini, dia tahu bahwa aku tidak lagi takut pada ancamannya. Aku sudah lebih kuat dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Namun, ancaman hukum yang dia buat bukan sekadar soal hukum. Ini adalah cara dia mengingatkan aku bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kami, terutama dengan anak-anak yang dia klaim perlu diasuh olehnya. Pasangan baruku mulai melihat ketegangan yang muncul, dan meskipun dia berusaha mendukungku, ketakutannya mulai tumbuh. Dia mulai meragukan apakah aku bisa benar-benar melepaskan diri dari masa lalu dan memperjuangkan masa depan kami bersama. Setiap kali aku menceritakan ancaman hukum ini, dia semakin cemas, dan aku bisa merasakan jarak yang perlahan tumbuh antara kami. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan bahwa masa lalu kami, terutama suami dan ibu mertua, terus menekan kehidupan baruku. Namun, di balik ancaman hukum yang datang dengan pengacara dan surat-surat yang lebih mengerikan, aku tahu satu hal. Ini adalah ujian besar bagi diriku. Aku harus menunjukkan bahwa aku tidak takut pada apapun lagi,
termasuk suami atau keluarga yang berusaha menguasai hidupku. Aku akan melawan, bukan hanya untuk hak asuh anak-anak, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri, meskipun itu berarti aku harus menghadapi masalah hukum yang rumit dan penuh tekanan. Aku sadar, keputusan ini bukan hanya tentang aku dan pasangan baruku, tetapi juga tentang masa depan anak-anak. Aku harus memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan stabilitas, bukan terjebak dalam konflik dan permainan kekuasaan antara aku dan suami. Tetapi, apakah aku bisa memenangkan ini? Akankah aku bisa mempertahankan kebebasanku tanpa harus menyerah pada tuntutan suami? Waktu akan memberi jawabannya, dan aku tidak bisa mundur sekarang. Hari itu, semuanya terasa meledak. Setelah berbulan-bulan berusaha sabar, pasangan baruku akhirnya tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia merasa terpinggirkan, merasa bahwa aku tidak cukup tegas dalam menghadapi mantan suami dan ibu mertuaku yang terus mengacaukan hidup kami. Ketegangan yang semakin meningkat selama ini akhirnya menjadi titik didih. Dia menatapku dengan mata yang penuh kekecewaan, berbicara dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Kenapa kamu tidak bisa bilang tidak pada mereka? Kenapa kamu terus membiarkan mereka masuk ke hidup kita? Katanya, suaranya penuh amarah yang sudah lama terpendam. Aku terdiam, tidak tahu harus bagaimana. Meskipun aku merasakan kekhawatiran yang sama, perasaan terperangkap antara masa lalu dan masa depan yang penuh harapan, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku juga masih berperang dengan suami yang terus-menerus menuntut hak-hak yang tidak pantas dia miliki lagi. Aku mengerti kekesalan pasangan baruku, tapi aku juga tahu bahwa apa yang dia anggap sebagai ketidakberanian adalah kenyataan pahit yang harus aku hadapi. Ini bukan soal aku tidak berani, jawabku akhirnya dengan nada yang lebih tenang. Ini soal apa yang akan terjadi pada anak-anak kita, soal bagaimana aku bisa memastikan mereka tetap terlindungi di tengah semua ini. Namun, jawabanku justru semakin membuat pasangan baruku marah. Lalu bagaimana dengan kita? Katanya dengan suara serak. Kamu begitu fokus pada masa lalu dan masa depan anak-anak, tetapi kita di sini, hidup bersama, mencoba membangun sesuatu, dan kamu justru membiarkan itu semua hancur karena ketakutanmu terhadap mereka. Aku merasa dunia ini begitu sempit, terjebak antara dua dunia yang saling bertentangan. Suami yang terus mengejar hak-haknya, mertua yang tidak pernah berhenti mengintervensi, dan pasangan baruku yang merasa semakin terasingkan. Keputusan yang harus aku ambil kini menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Setiap langkah yang aku ambil membawa konsekuensi besar bagi hubungan kami. Aku tahu dia merasa ditinggalkan dalam pertempuran ini, merasa seperti tidak cukup penting bagiku untuk mempertaruhkan semuanya demi dia. Bagaimana bisa aku menjelaskan bahwa aku bukan hanya berjuang untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa aku tidak kehilangan segalanya? Namun, di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan pasangan baruku yang merasa dikhianati dan ditinggalkan. Apa yang harus aku lakukan? Benar-benar? Tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar, penuh keraguan. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidupku lagi. Pasangan baruku memandangku dengan pandangan yang campur aduk, marah, kecewa, dan bingung. Mungkin kita harus mulai berpikir tentang diri kita sendiri, katanya, mengatur napasnya, tanpa terus-menerus terjerat dalam drama mereka. Aku ingin tahu, apakah kamu masih ingin bersama aku? Atau apakah ini semua hanya sebuah pelarian dari masalah yang tidak pernah selesai? Aku terdiam, hatiku bergejolak. Aku tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang apakah aku akan bertahan dengan pasangan baru atau kembali pada masa lalu. Ini adalah ujian besar bagi diriku. Aku harus memilih dan tidak ada jalan mundur. Hari itu, mantan suamiku datang dengan sikap yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak lagi sekadar mengancam dengan kata-kata kasar atau tuntutan legal, tetapi menyerang secara emosional, dengan cara yang jauh lebih tajam dan lebih berbahaya. Lihatlah dirimu, katanya dengan nada rendah yang penuh kebencian. Kamu pikir
Kamu bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita dengan hidup bersama orang lain. Kamu pikir mereka tidak bisa merasakan apa yang terjadi? Mereka butuh seorang ibu yang utuh, bukan yang selalu sibuk dengan masalah pribadi. Aku terdiam, tak bisa membantah. Kata-katanya menggigit, menembus dinding pertahanan yang sudah lama kubangun. Dia tahu persis titik terlemahku, anak-anak. Sejak perceraian kami, aku berjuang untuk tetap menjadi ibu yang terbaik bagi mereka. Namun, ucapan suami itu membuatku merasa seolah-olah aku telah gagal sebagai seorang ibu, seperti semua pengorbananku selama ini tidak berarti apa-apa. Jangan pikir kamu bisa terus mengabaikan mereka demi pria lain. Lanjutnya, suara semakin keras. Kamu bukan lagi aku yang aku kenal, dan kamu jelas bukan ibu yang layak mereka punya. Semua yang kamu lakukan hanya untuk kepuasanmu sendiri. Kamu bukan siapa-siapa tanpa mereka. Aku merasa tercekik. Kata-katanya seolah merobek-robek hatiku, memaksaku untuk mempertanyakan segala keputusan yang telah kuambil selama ini. Aku ingin melawan, mengatakan bahwa dia yang sebenarnya tidak layak menjadi ayah yang baik, bahwa dia yang dulu selalu mengabaikan anak-anak demi ambisinya sendiri. Namun, semakin aku mencoba menguatkan diri, semakin banyak perasaan bersalah yang menderaku. Aku tahu bahwa dia sedang memainkan perasaanku, mencoba membangkitkan rasa bersalah yang dalam tentang perananku sebagai ibu. Dia tidak lagi berusaha mengembalikan hubungan kami. Dia hanya ingin membuatku merasa tak layak, agar aku ragu untuk melangkah maju dengan kehidupanku yang baru. Ini bukan sekadar tentang perasaan atau hubungan. Ini tentang kontrol. Jika kamu benar-benar mencintai anak-anak kita, kamu akan kembali. Kamu akan membuktikan bahwa kamu bisa menjadi ibu yang lebih baik dengan aku di sisimu. Katanya lagi, dengan wajah yang penuh manipulasi. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa seorang ayah. Mereka membutuhkan keluarga yang utuh. Dia terus menyudutkanku, mengulang kalimat-kalimat yang semakin membuatku merasa terjebak dalam perangkap emosional. Aku tahu, di balik semua kata-katanya, dia hanya berusaha merebut kembali kendali atas hidupku, atas kami semua. Namun, perasaanku terhadapnya sudah berbeda. Aku sudah melihatnya dengan cara yang lebih objektif, sebagai seorang lelaki yang tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan anak-anak kami, yang tidak pernah benar-benar menghargai aku. Dia menggunakan anak-anak sebagai senjata untuk menarikku kembali ke dalam hidupnya. Tapi aku tahu, ini bukan cinta. Ini adalah permainan emosional yang dia kuasai dengan sangat baik. Aku menatapnya, mencoba untuk tetap tenang, meskipun perasaanku bergejolak. Aku bukan hanya ibu kalian, aku juga seorang perempuan yang berhak untuk bahagia, kataku perlahan, berusaha menahan air mata yang ingin meledak. Kamu bisa menuduhku apa saja, tapi aku tidak akan kembali ke dalam hubungan yang hanya menyakitkan. Suami hanya terdiam, ekspresinya berubah dingin, namun matanya tetap tajam. Kamu akan menyesal, aku yakin itu. Katanya dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. Anak-anak akan tahu siapa yang benar. Dia pergi begitu saja, meninggalkan aku dalam kebingungannya yang semakin mendalam. Keputusan ini semakin sulit. Aku tahu, keputusan yang kuambil tidak hanya tentang masa depan hubungan ini, tetapi tentang bagaimana aku bisa menghadapi rasa bersalah yang disebarkan oleh suami dan tetap menjaga diriku sendiri. Serta anak-anak ibu, mertua mulai menjalankan rencananya dengan cara yang jauh lebih halus dan berbahaya. Setelah berbulan-bulan berusaha memengaruhi keputusan pribadi aku, kali ini dia mengubah strategi. Dia tidak lagi hanya berfokus pada pertarungan langsung denganku, tetapi mulai menyebarkan gosip-gosip ke keluarga besar dan lingkungan sekitar kami. Semua yang dilakukan ibu mertua adalah untuk memperburuk reputasi dan hubungan antara aku dan pasangan baruku. Dia mulai berbicara kepada siapa saja yang mau mendengarkan, memutarbalikkan fakta tentang perceraianku dan kehidupan baru yang aku bangun. Kata-kata yang diucapkannya seolah dirancang untuk merusak citraku di mata orang-orang terdekat, dengan harapan dapat mengisolasi aku dari mereka. Di mata keluarga besar, aku digambarkan sebagai wanita yang tidak tahu berterima kasih, yang merusak keluarga dengan perceraian dan hidup bersama orang lain tanpa memikirkan anak-anak. Mereka berdua tidak layak bersama.
ucap ibu mertua di hadapan saudara-saudara suami. Dia mengabaikan anak-anak dan keluarga demi kebahagiaannya sendiri. Apa yang dia lakukan adalah penghancuran. Gosip ini tersebar seperti api yang melalap segala sesuatu di sekitarnya. Saudara-saudara suami yang semula berpihak pada kami yang sudah bercerai, mulai menghindariku, memberikan tatapan yang penuh penilaian. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka menerima setiap cerita yang ibu mertua sampaikan tanpa mempertanyakan kebenarannya. Aku terkejut melihat betapa mudahnya dia memanipulasi mereka, menggunakan kata-kata halus yang menutupi niat buruknya. Di lingkungan tempat kami tinggal, situasi yang sama terjadi. Ibu mertua mulai mengunjungi rumah tetangga, berbicara tentang kegagalanku sebagai aku dan ibu, berusaha menciptakan keraguan tentang keputusanku untuk tidak kembali kepada suami. Lihat saja, dia sudah menikah lagi, tetapi masih membiarkan anak-anak terpisah dari ayah mereka. Bagaimana bisa dia mengklaim diri sebagai ibu yang baik? Begitulah yang dia katakan kepada tetangga. Pasangan baruku mulai merasakan dampaknya. Mereka tidak langsung mengatakannya, tetapi aku bisa melihat keraguan mulai muncul di matanya. Setiap kali ada gosip baru yang sampai ke telinganya, dia menjadi lebih cemas dan mempertanyakan apakah keputusan kami untuk bersama benar-benar tepat. Ibu mertua, dengan segala cara, berusaha membuat pasangan baruku merasa bahwa aku tidak bisa diandalkan, bahwa hubungan ini hanya akan membawanya ke dalam konflik dan drama yang tak pernah berakhir. Namun, yang paling menyakitkan adalah bagaimana ibu mertua menggunakan anak-anak sebagai alat untuk lebih memecah belah. Dia mulai mengundang mereka ke rumahnya dengan alasan menghabiskan waktu bersama ayah, namun tanpa sadar membangun perasaan bahwa aku adalah penghalang kebahagiaan mereka. Setiap kali anak-anak kembali, mereka terlihat lebih bingung, dan aku bisa merasakan perbedaan sikap mereka terhadapku. Mertua tidak hanya mempengaruhi anak-anak secara langsung, tetapi juga memanfaatkan mereka untuk memperburuk citraku di mata mereka. Kehidupan sosial dan keluarga kami kini terasa semakin sempit. Rencana ibu mertua berjalan lancar, dan aku merasa terpojok di dalam kehidupanku sendiri. Terkadang, aku berpikir, apakah aku bisa terus melawan manipulasi ini tanpa akhirnya kehilangan semuanya? Keluarga, pasangan, bahkan kedamaian hati. Keputusan untuk tetap bertahan dengan hidup baruku semakin sulit, sementara ibu mertua semakin dekat dengan tujuannya, menghancurkan hubungan yang telah kuperjuangkan. Semua yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap, dan itu bukan hanya sekedar sebuah rahasia kecil. Kebenaran yang terbongkar bukan hanya mengguncang, tetapi juga mengubah pandanganku tentang suami dan masa depan kami. Aku selalu merasa ada yang tidak beres selama pernikahan kami, namun aku tidak pernah cukup berani untuk mencarinya. Mungkin aku terlalu fokus pada perjuanganku sendiri, atau mungkin aku ingin percaya bahwa apa yang terjadi antara kami bisa diperbaiki, bahwa suami bisa berubah. Tapi kenyataannya jauh lebih pahit. Suatu malam, aku mendapatkan pesan anonim yang mengungkapkan sesuatu yang tak terduga. Ternyata, selama pernikahan kami, suami tidak hanya berpaling dari kami secara emosional, tetapi dia juga memiliki hubungan dengan wanita lain. Wanita itu, yang aku kenal sebagai seorang teman keluarga, ternyata menjadi bagian dari hidupnya jauh lebih lama dari yang aku kira. Pesan itu mencakup bukti-bukti, pesan teks, foto, dan bahkan rekaman percakapan telepon. Tidak ada keraguan. Lagi, awalnya, aku terdiam. Tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Suami, yang dulu aku anggap sebagai sosok yang mungkin masih bisa kupercaya, ternyata jauh lebih hipokrit dari yang aku bayangkan. Semua alasan yang dia berikan untuk meminta rujuk, semua kata-kata manis yang dia ucapkan, ternyata hanyalah bagian dari manipulasi. Dia ingin kembali, bukan untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki keluarga kami, tetapi untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupku, dan yang lebih mengerikan, untuk menutupi kebohongannya. Aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Setiap kenangan indah yang pernah ada antara kami, setiap perjuangan yang aku lakukan untuk keluarga kami, kini terasa seperti kebohongan besar. Semua yang kupercayai selama ini, semua alasan yang kuberikan untuk bertahan, ternyata tidak lebih dari sebuah ilusi. Suami yang mengklaim bahwa dia berubah dan ingin kembali,
hanyalah seseorang yang tak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia ingin memperbaiki hubungan hanya untuk menutupi jejak-jejak kelamnya. Saat aku konfrontasi dia, suami tidak bisa lagi menyembunyikan segalanya. Dia mengakui semuanya dengan penuh penyesalan. Tetapi aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa penyesalan itu tidak benar-benar tulus. Dia takut kehilangan kendali atas hidupku, atas anak-anak kami, dan lebih dari itu, dia takut kehilangan segala yang dia anggap haknya. Bukan penyesalan karena telah menghancurkan pernikahan kami, tetapi penyesalan karena kebohongannya kini terungkap ke permukaan. Kini, aku tidak hanya menghadapi dilema tentang apakah aku akan kembali bersama suami atau tidak. Pertanyaan yang muncul di kepalaku adalah, apa yang akan terjadi jika aku kembali? Apakah kita bisa benar-benar memperbaiki apa yang sudah hancur? Aku sadar bahwa rujuk kembali berarti mengulangi siklus penderitaan yang sama. Bagaimana bisa aku mempercayai seseorang yang telah mengkhianatiku dengan begitu besar? Apakah aku siap kembali menjadi bagian dari kehidupan yang penuh kebohongan dan manipulasi? Aku tidak bisa lagi melihat masa depan dengan suami yang sama. Aku sudah merasakan kebahagiaan yang nyata dengan pasangan baruku, meski situasi ini semakin mempersulit hubungan kami. Suami mungkin berharap aku bisa memaafkan dan melupakan, tetapi aku tahu bahwa jika aku kembali, aku tidak hanya akan kehilangan diriku sendiri, tetapi juga anak-anak. Mereka akan tumbuh dalam ketidakpastian, dalam hubungan yang tak pernah benar-benar sembuh. Kebenaran yang terungkap ini akhirnya memberiku kekuatan untuk melangkah lebih jauh dari masa lalu. Aku tahu sekarang bahwa meskipun rujuk kembali adalah pilihan, itu bukanlah pilihan yang sehat. Aku harus melanjutkan hidup, meskipun jalan yang harus kutempuh tidak mudah. Hari itu datang juga, hari yang sudah lama kuhindari, namun akhirnya aku tak bisa lagi mengelaknya. Aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Semua yang telah terjadi, semua kekacauan, permainan, dan pengkhianatan ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Aku tidak bisa terus terjebak dalam labirin yang tidak pernah ada ujungnya. Aku harus memutuskan. Apakah aku akan kembali ke suami, kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan dan manipulasi, atau apakah aku akan mengakhiri semuanya dan melangkah ke kehidupan yang lebih baik, meskipun penuh ketidakpastian. Aku duduk di ruang tamu rumahku, dikelilingi oleh anak-anak yang penuh cinta, dan pasangan baruku yang sudah berjuang bersama sejak awal. Rasanya berat. Semua yang sudah kujalani bersama suami selama bertahun-tahun, meskipun penuh luka, tetap membekas. Namun, aku sadar, jika aku terus kembali ke masa lalu, aku akan terjebak dalam pusaran yang tak pernah berakhir. Aku bukan lagi wanita yang sama yang dulu. Aku sudah berubah. Aku telah belajar untuk mencintai diri sendiri, lebih dari sekadar menjadi bagian dari pernikahan yang hancur. Aku sudah tahu apa yang aku butuhkan. Kedamaian, kebahagiaan, dan kejelasan. Keputusan untuk tidak kembali pada suami adalah keputusan yang paling sulit. Tidak hanya karena rasa tanggung jawab yang besar sebagai ibu dari anak-anak kami, tetapi juga karena kenyataan pahit bahwa aku telah memberikan begitu banyak peluang untuk perubahan, namun suami tetap tidak bisa melepaskan kebiasaan lama. Suami, yang dulu aku cintai dengan sepenuh hati, kini hanyalah bayangan dari apa yang pernah kami impikan bersama. Semua kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi yang dia lakukan hanya membuatku semakin yakin bahwa tidak ada yang akan berubah. Aku tahu, jika aku kembali kepadanya, aku hanya akan mengulang siklus penderitaan yang sama. Pasangan baruku menjadi satu-satunya orang yang benar-benar mendukungku dalam keputusan ini. Meskipun banyak tekanan dari luar, terutama dari keluarga, mertua, dan adik ipar, dia tetap berdiri di sampingku, memberi ruang untuk aku membuat keputusan yang benar. Aku tahu dia merasa terancam oleh masa laluku, oleh kehadiran suami yang tak henti-hentinya mencoba merusak hubungan kami. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk memberikan aku rasa aman, bahkan ketika semuanya terasa kacau. Di sisi lain, aku juga tahu bahwa keputusan ini akan membuat kami menghadapi tantangan baru. Tidak ada jaminan bahwa hubungan kami akan selalu mulus. Namun,
Aku merasa lebih kuat untuk melangkah ke depan daripada terjebak dalam hubungan yang sudah berantakan. Dengan semua ini, aku akhirnya memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk rujuk. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu yang mengikatku. Aku akan melanjutkan hidup, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anak-anak yang kuajarkan bagaimana mengatasi rintangan hidup dan memilih untuk bahagia. Saat aku memberitahu suami keputusan ini, dia tidak terkejut, meskipun wajahnya menunjukkan ekspresi kecewa. Namun aku tahu bahwa kekecewaannya lebih tentang kehilangan kontrol atas hidupku, bukan karena kehilangan aku atau keluarga. Aku telah memberi banyak kesempatan, tetapi dia terus mempermainkanku, dan aku tidak bisa lagi membiarkan itu terjadi. Aku mengerti bahwa keputusan ini bukan akhir dari segalanya. Ada proses panjang yang harus aku jalani untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, dan aku tahu itu tidak akan mudah. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti diriku sendiri. Aku merasa bebas dari belenggu masa lalu dan siap menatap masa depan. Keputusan untuk mengakhiri semuanya tidak membuat segalanya berakhir dengan mudah. Begitu aku memberitahu suami bahwa aku tidak akan kembali padanya, dan bahwa aku memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan pasangan baruku, suami mulai menunjukkan sisi terburuknya. Kecewa dan marah, dia tidak menerima kenyataan itu begitu saja. Bukannya menghargai keputusan yang sudah kubuat, dia justru melancarkan serangan balik yang tak terduga. Suami menggugat hak asuh anak-anak, mengklaim bahwa aku tidak layak merawat mereka, bahwa aku telah merusak keluarga, dan tidak bisa memberi mereka masa depan yang baik. Dia mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan dan menggunakan segala cara untuk membuatku kalah. Di mata suami, aku bukan lagi ibu yang sah bagi anak-anak kami. Aku hanyalah wanita yang telah mengkhianatinya dan menghancurkan keluarga. Namun, dalam hatiku, aku tahu dia bukan hanya ingin anak-anak, tetapi juga ingin mengendalikan hidupku kembali. Perang hukum dimulai dengan semua ketegangan dan ketidakpastian yang datang bersamanya. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kutempuh, terasa seperti medan pertempuran. Aku harus berhadapan dengan pengacara suami yang penuh dengan trik licik dan permainan hukum yang hanya bertujuan satu: merebut anak-anak dari aku. Dalam hati aku tahu bahwa aku adalah ibu mereka, dan tidak ada yang lebih tahu tentang mereka selain aku. Namun, tekanan mental dan emosional yang datang dari suami, mertua, dan adik ipar begitu besar. Ibu mertua, yang sejak awal sudah berpihak pada anaknya, tidak tinggal diam. Dia memanfaatkan momen ini untuk menambah keruh keadaan, menyebarkan gosip dan kebohongan tentangku, berusaha untuk meyakinkan siapa saja bahwa aku adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Dia berbicara kepada keluarga besar dan teman-teman, menggambarkan aku sebagai wanita yang hanya mementingkan kebahagiaan pribadi tanpa memikirkan anak-anak. Mertua berusaha mengendalikan segala sesuatu, membuat semua orang berpikir bahwa hanya dengan kembali ke suami aku bisa memberi anak-anak kehidupan yang lebih baik. Adik ipar, yang sebelumnya sudah bersikap hostile padaku, kini semakin memperburuk keadaan. Dia menjadi lebih vokal dalam menghina dan merendahkan aku, mendukung abangnya untuk merebut anak-anak, dan memaksa aku mengundurkan diri dari hak-hak sebagai ibu. Setiap kali ada kesempatan, dia mengirim pesan yang penuh kebencian, mencoba merusak hubungan antara aku dan pasangan baruku. Mereka seolah-olah tidak peduli akan kebahagiaanku, hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar soal hak asuh, ini lebih dari itu. Ini adalah soal kekuasaan, kontrol, dan usaha untuk mengendalikan hidupku, hidup anak-anakku, dan segala sesuatu yang telah aku bangun. Namun, aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu dan semua kebohongan itu mengambil alih hidupku lagi. Proses hukum ini menguras banyak energi, tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Setiap kali aku duduk di hadapan pengadilan, aku merasakan beban yang semakin berat, tapi aku tidak bisa mundur. Aku punya anak-anak yang harus kupertahankan, dan aku tidak akan membiarkan mereka tumbuh dalam bayang-bayang kebohongan dan manipulasi. Ini adalah perjuangan yang harus kuhadapi demi mereka, demi masa depan kami. Pasangan baruku juga turut merasakan tekanan ini.
Dia berusaha tetap tegar di sisiku, meskipun dia tahu bahwa setiap kali pengadilan dimulai, ia akan menghadapi perasaan, ketidakpastian dan keraguan yang datang dariku. Setiap langkah yang kami ambil dalam pertempuran ini adalah langkah yang penuh risiko. Tidak ada jaminan bahwa kami akan keluar sebagai pemenang. Namun, aku berjanji pada diriku sendiri dan anak-anak, aku tidak akan menyerah tanpa berjuang habis-habisan. Perang, ini mungkin panjang dan melelahkan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah pada kehidupan yang lebih baik, pada kebahagiaan yang aku perjuangkan. Aku akan terus maju, karena aku tahu bahwa akhirnya keadilan dan cinta yang tulus akan mengalahkan manipulasi dan kebohongan. Setelah berbulan-bulan perjuangan hukum yang melelahkan, akhirnya aku meraih kemenangan yang kuimpikan. Hak asuh anak-anak tetap ada padaku. Keputusan pengadilan memberikan hakku sebagai ibu yang sah dan layak, serta menilai bahwa aku adalah satu-satunya yang mampu memberi mereka masa depan yang stabil dan penuh kasih sayang. Aku berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan anak-anak dan kesejahteraan mereka jauh lebih penting daripada kekuasaan dan kontrol yang selama ini dipegang oleh suami dan mertua. Kemenangan ini bukan hanya tentang hak asuh, tetapi lebih tentang pembebasan diriku. Aku bebas dari masa lalu yang penuh kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi. Bebas dari tekanan yang selalu ada di atas pundakku. Bebas dari rasa takut bahwa hidupku akan selalu berada di bawah bayang-bayang suami dan mertua. Selama ini, aku merasa terkekang oleh perasaan bersalah, kewajiban, dan harapan orang lain yang seolah memaksaku untuk menjadi sesuatu yang bukan diriku. Namun kini, aku akhirnya bisa bernafas lega. Pasangan baruku, yang telah bersabar, mendukungku, dan berdiri di sampingku sepanjang perjalanan ini, merasa bangga atas keputusan ini. Walaupun hubungan kami masih diuji oleh tekanan luar dan keraguan yang pernah muncul selama proses ini, dia tetap setia mendampingiku. Kini kami bisa mulai membangun masa depan yang lebih baik bersama. Aku tahu bahwa meskipun banyak rintangan yang harus kami hadapi, kami bisa menghadapi semuanya bersama. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu. Anak-anak juga bisa merasa lebih tenang. Mereka bisa tumbuh dengan rasa aman dan kasih sayang yang benar-benar mereka butuhkan. Aku dapat melihat mereka tumbuh tanpa ketakutan akan masa depan yang suram. Dan itu adalah hadiah terbesar dari semua perjuangan ini. Mereka tidak akan lagi menjadi alat untuk manipulasi. Mereka adalah masa depanku yang harus dijaga dan dibimbing ke arah yang benar. Kini, aku memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupku sendiri, tanpa harus terikat pada siapapun yang tidak mendukung kebahagiaanku. Aku siap melangkah maju, membangun kehidupan yang baru, dan terus berkembang bersama orang yang benar-benar mencintaiku dan mendukungku sepenuhnya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, sebuah babak di mana aku akhirnya bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Kebebasan ini tidak hanya tentang keputusan hukum yang kuterima, tetapi tentang pembebasan diriku dari segala rasa takut dan penyesalan yang pernah membelengguku. Aku sekarang tahu, hidupku adalah milikku untuk dijalani dengan cara yang aku pilih. Dan akhirnya, aku bebas untuk mencintai diriku sendiri, anak-anak, dan masa depan yang lebih baik tanpa rasa takut.